warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa amma ba'd. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk kembali bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju surga Allah melalui kajian atau majlis ilmu melalui kitab Al-Jami' karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah di hari yang ke-13 ini dari bulan Dzulhijjah, ayyamut tasyriq, masih pada hari tasyriq, Allah menerima amal saleh kita dan kemudian melipat gandakan pahala amal yang kita kerjakan dan menerima doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa fi ayyamit tasyriq, ya, pada hari-hari tasyriq itu doa-doa hamba Allah itu mustajabah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar di 3 hari yang disebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan ayyamut tasyriq. Kita lanjutkan pembahasan kita ahibati fillah, masuk kepada hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 dari Kitabul Jami', hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, muttafaqun alaih, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau berkata bahwa Nabi atau Rasulullah SAW yaqul, ya, berkata, Nabi Muhammad SAW berkata, idza akala ahadukum, jika salah seorang dari kalian makan, idza akala ahadukum, jika salah seorang dari kalian makan, ya, ta'aman fala yamsah yadahu, maka janganlah dia kemudian mengusap tangannya. Yamsah di sini maksudnya adalah
membersihkan tangan baik dengan air ataupun dengan kain. Karena cara Nabi membersihkan tangan dari atau setelah makan itu imma dengan air, imma hanya diusapkan kepada kain. Cara membersihkannya begitu. Ya. Mengingat bahwa bekas makan itu tidak najis. Sehingga dengan dielap saja itu sudah cukup. Ini bukan jorok jamaah. Bukan jorok. Di Indonesia mah itu kayak tangna jorok. Ini jorok. Padahal Nabi melakukan itu. Nabi Muhammad SAW melakukan itu. Maka kata Nabi sebelum dibersihkan, kata Nabi Muhammad SAW, fala yamsah, jangan diusap, jangan dibersihkan hatta yal'aquha au yul'iqaha. Jangan dibersihkan dengan air atau dengan kain sampai jari jemari yang digunakan untuk makan ini dijilati terlebih dahulu oleh siapa? Oleh diri sendiri, ya, dijilati, ya udah paham lah ya. Atau yul'iqoha, atau dijilatkan kepada orang lain. Tah iya nu berat. Waduh, ya disodorkeun we gitu. Nah, mungkin sekali lagi ini pasti kita akan berpikir, waduh iya lebih parah deh. Ya. Dan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah yul'iqoha, dijilatkan kepada orang yang berkenan, yang kita cintai atau sayangi untuk menjilatinya. Dan para ulama menjelaskan, ini dilakukan oleh Rasulullah SAW itu hanya kepada istri-istri beliau. Hanya kepada istri beliau. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan istrinya, kalau makan bersama, maka Nabi menjulurkan jari jemarinya kepada istrinya untuk dijilati, dan begitu juga sebaliknya. Yang pertama, ini sunnah Nabi. Yang kedua, hikmahnya adalah untuk mempererat hubungan dan rasa cinta di antara seorang suami dengan istrinya. Jadi tidak ada sesuatu yang jorok dan menjijikkan dalam hal ini. Gitu ya. Dan ini justru menguatkan perasaan dan hubungan. Makanya Nabi ketika meninggal, istri-istrinya itu terkenang dengan apa yang dilakukan Nabi kepada mereka. Dari mohon maaf, dari misalkan selalu bersama, ya, kemudian selalu berbicara berdua dengan istrinya, selalu kemudian tidur di atas alas tidur yang sama. Kemudian juga dalam beberapa hadis disebutkan selalu atau sering kali, ya, mandi bersama dan yang semisalnya. Semua ini membuat kemudian hubungan Nabi dengan istri-istrinya begitu dekat dan kemudian begitu mengesankan bagi pasangan-pasangan Rasulullah SAW. Ya, salah satunya gini, menjilatkan apa? Tangan. Ya, tong diamalkan di wareteg atau di warung Padang, nggak akan ada yang mau. Ya mang, punten. Dan ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya, Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi menjelaskan bahwa di antara hikmah kenapa dijilati, artinya membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di jari, ya, atau di telapak tangan. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa, ini hadisnya saya sebutkan secara lengkap, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha. Di awal hadisnya Nabi mengatakan, jika makanan kalian jatuh, makanan kalian apa?
Jatuh kemana? Ya ke bawah. Bukan ke piring. Yang dimaksud Nabi itu jatuh ke bawah, ke tanah. Dan kita tahu di zaman Nabi nggak ada ubin, nggak ada keramik, tehel atau yang semisalnya, nggak ada. Langsung tanah. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi. Fal yumit makana min adza wal yakulha. Hilangkan, ambil makanannya, hilangkan kotorannya, kata Nabi. Kalau ada debu, ada tanah, bersihkan dan kemudian makan, kata Nabi Muhammad SAW. Makan. Ya, nggak seperti kebanyakan dari kita sekarang. Makan, jatuh, udah jangan diambil. Jijik, ye gitu. Kalau sama anak kecil, betul tidak? Udah anak nggak usah diambil. Itu salah. Itu menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan nanti Nabi menyebutkan alasannya kenapa. Bersihkan. Apalagi kalau kita sekarang ubin kita dipel setiap hari, betul? Ada tanahnya nggak? Nggak ada. Ambil, kalau ada kotoran bersihkan. Ya, cek orang Indonesia mah, ambil belum 5 menit. Nah itu ya. Ya itu teh dekatlah ke sunnah lah. Tapi alasannya bukan karena belum 5 menit. Harusnya karena Nabi bilang ambil, ya, bersihkan, kemudian makan. Kata Nabi begini, wala yada'ha lisyaitan. Jangan engkau biarkan makanan itu terbuang sehingga dimakan oleh setan. Kalau tidak diambil, itu menjadi makanan syaitan. Ya, jadi nuwarak saha setan. Ya. Dengan kata lain, kalau kita melakukan itu, kita sedang memberikan makan kepada syaitan. Musuh kita. Ongkoh musuh tapi ya, diberikan konsumsi. Ya, nggak boleh, ambil agar tidak menjadi makanan syaitan. Wala yamsah yadahu bil mindil. Nah, ini perhatikan kata Nabi, dan janganlah tangannya dibersihkan dengan mindil. Mindil itu sapu tangan, kain. Ini dalil yang menunjukkan Nabi membersihkan tangannya juga hanya dengan apa? Kain. Ya, zaman sekarang di restoran apa? Tisu. Tisu di usapan tapi udah nggak ada sisanya. Kata Nabi jangan dibersihkan pakai mindil sampai kata Nabi yal'aku asabi'ahu, sampai dia menjilati dulu jari. Dan Nabi kemudian mengatakan fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Karena dia tidak tahu pada bagian makanan yang mana keberkahan itu berada. Maksud Nabi, bisa jadi ada di remah-remah sisa-sisa makanan yang masih ada di jari. Di situ ada keberkahan dari Allah. Makanya kata Nabi, habiskan dulu sampai sisa-sisanya nggak ada, baru kemudian cuci. Ayo kita makan nasi masih nanti apa? Rametek apa berada ya? Ya, masih ada sisa-sisa, cuci langsung kan gitu. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi di sisa-sisa makanan itu ada keberkahan Allah. Jadi Allah meletakkan berkahnya di situ. Malah kita kemudian tidak habiskan. Makanya Nabi menginginkan kita menghabiskan. Pertanyaan saya sekarang, jorok untuk menjilati jari itu? Jorok tidak? Tidak. Jari-jari sendiri, ya, bekas makanan yang ada di tangan punya siapa? Punya kita sendiri. Terus ludah siapa? Ludah sendiri. Nah, jadi geleh. Ya, betul tidak? Betul nggak jamaah? Kadang-kadang kita suka bingung sama ludah sendiri geleh, kumaha itu? Ya. Dan orang kemudian kalau sudah mencintai kita, terutama pasangan kita, maka tidak ada rasa jijik dengan ludah yang kita miliki. Itu fitrah.
Yang saya maksudkan itu fitrah. Itu bawaannya. Kalau sudah menikah, suami istri, masing-masing itu semestinya tidak geleh dengan ludah masing-masing. Harusnya begitu. Itu kalau ada kasih sayang. Kalau tidak, geleh. Naon gareleh teh. Ya, Bu, punten lah Bu ya. Naon pam nih geleh. Itu wawasu itu. Nah, itu tanda bahwa dia tidak punya kasih sayang kepada kita. Ya, atau dah Ustad urut jengkol, tahu. Ya sing kira-kira weh gitu makannya yang normal, baru kemudian jilatkan. Iya, ini sunnah. Sunnah, cik amalkan, sok buktikan perbedaannya, berkahnya, rahmat Allah turun dengan melakukan ini. Mungkin sepele bagi sebagian orang, tapi inilah yang membuat kemudian istri-istri Rasulullah sangat terkenang dengan suami mereka, yaitu Rasulullah SAW. Iya. Terlebih kalau Nabi memang tubuhnya, kemudian ludahnya itu penuh barokah. Jangankan istri, kalau Nabi para sahabat juga berebut ludah Nabi. Itu kalau Nabi Muhammad SAW. Ya. Ludahnya obat. Ada yang luka matanya diludahi sama Nabi sembuh. Iya. Ya, ini jangan diamalkan kepada setiap orang. Cik ciduhan. Sudah sugan jadi ubar gitu ya. Jangan. Ya, ini hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa kemudian dijilati. Supaya tidak kehilangan berkah. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi juga mengatakan kalau makan jangan mulai dari tengah. Jangan mulai dari bapak-bapak biasanya di mana? Di mana we Ustaz sikat. Ya. Sunnahnya apalagi kalau di atas nampan, makan itu mulai dari pinggir. Tapi Ustaz ada lauk pauknya di tengah. Ya tinggal ambil lauk pauk nama. Tapi kalau nasinya atau makanan pokoknya mulai dari pinggir. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, fa innal barakah tanzilu fi wasatit ta'am. Karena keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan. Jadi dinampan di piring bagian tengah. Supaya yang menjadi akhir makanan kita adalah makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu. Gitu cara makan. Ya, sampai ke cara makan juga diajari. Dan makan pun mendatangkan keberkahan dan rahmat Allah. Betul tidak nih? Sok anak adik-adik kalau makan dari mana mulainya? Mana we sikat gitu ya? Dari pinggir. Mulai sekarang dari mana? Kenapa harus dari pinggir? Hah? Luar biasa. Amalkan ya. Jadi kalau makan bala-bala mulai dari mana? Ya dari pinggir. Itu mungkin dari tengah. Pasti dari pinggir. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang ke-6 ya, di dalam Kitabul Jami', hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lanjutkan hadirin sekalian rahmatullah Allah. Kita masuk ke hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Dari sahabat Abdurrahman ibnu Sakhrin, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah berkata, liyusallimas shaghir, kata Nabi, alal kabir, wal maru alal qa'id, wal qalilu alal kathir. Wa fi riwayati li Muslimin, warrakibu 'alal mashi. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengawali hadis ini dengan perintah.
hendaknya seorang yang kecil, yang usianya muda, mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang lebih tua. Liyusallimas saghir 'alal kabir. Jadi kalau ketemu di jalan papasan, yang mengucapkan salam siapa? Yang muda, yang kecil kepada yang lebih besar. Ya. Ini perintah Nabi. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kenapa Ustaz? Kan saya juga berhak mendapatkan salam dari yang lebih tua. Misalkan seperti itu. Alasannya, karena yang lebih tua itu punya kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan yang kecil di dalam Islam. Dan mereka jauh lebih diberkahi sama Allah dibandingkan yang muda. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Perhatikan ini. Kata Nabi begini. Al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan itu Allah berikan kepada orang-orang yang tua di antara kalian ataupun orang-orang yang berilmu di antara kalian. Akabir itu maknanya tua atau berilmu. Allah berikan keberkahan lebih besar kepada mereka. Makanya yang kecil harus memuliakan mereka. Jadi sebetulnya orang Islam mah nggak perlu diajar akhlak. Anak kecil tadi papatahan, iya kanu kolot mangkur, nggak usah sebetulnya. Kalau mereka mengamalkan Islam, wajib menghormati yang lebih tua, itu wajib. Jangan merasa begini, saya lebih pintar, sekolah lebih tinggi. Nggak ada, dalam Islam itu nggak berlaku. Kalau lebih tua, wajib dihormati, wajib. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, kata Nabi begini, laisa minna, atau Imam Bukhari, laisa minna man lam yuwaqqir kabirona. Tidak termasuk golongan kami yang tidak menghormati yang lebih tua. Berat kan? Dan hadis ini diucapkan Nabi gara-gara apa? Coba. Waktu di Masjid Nabawi, Nabi sedang di depan, para sahabat penuh di dalam masjid. Di pintu masjid ada orang tua yang mencari Rasulullah SAW. Tapi sahabat yang duduk seperti hadirin sekarang, penuh, berdempetan, tidak ada yang ngasih jalan supaya bapak ini bisa berjumpa dengan Rasulullah. Gak ada yang ngasih jalan. Pas Nabi melihat ini, Nabi kemudian mengatakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golongan kami, mereka-mereka yang tidak menghormati yang lebih tua. Baru para sahabat geser. Langsung. Silakan Pak, maju. Mun urang mah kitulah gitu istilahnya. Ya, suruh maju sampai ke depan. Ini menunjukkan apa? Yang lebih tua itu punya kedudukan yang lebih tinggi di dalam Islam. Ya, makanya yang muda-muda jangan apa? Ya, jangan songong. Betul. Duka atau bahasa Indonesia na songong teh naon tah. Ya, maksudnya gak punya adab, gak punya akhlak. Gak boleh. Mungkin ada pertanyaan, orang tua siapa yang harus kita hormati? Semuanya. Semuanya, bukan orang tua kita saja, semuanya. Itu punya hak untuk dihormati. Ya, makanya ketika ngucapin salam juga yang kecil, salam sama yang tua. Terus kata Nabi begini, yang lewat, maksudnya yang berjalan, pakai kendaraan atau apapun, itu mengucapkan salam sama yang duduk, sama yang diam. Oh, di Jawa Barat mah ini biasa ini. Kalau lagi ada yang duduk-duduk, kita lewat, kita bilang apa? Itu sesuai sunnah. Cuman masalahnya, sunnahna sanes nyaros punten. Tapi assalamualaikum. Atau setelah salam mengucapkan punten, silahkan. Tapi kita orang Islam, salam kita itu adalah assalamualaikum. Itu sudah benar. Lagi ada yang duduk, kita lewat. Assalamualaikum. Ya. Kata para ulama, kenapa?
untuk menghilangkan kecurigaan dan kebencian. Sok, kalau ada yang ngaliwat gitu hungkul. Apa yang muncul dalam hati kita? Nah, jelema teh itu. Balaga pisan, boga adab. Wah, itu kan ya, ngaliwat kitu siga hayam. Aduh. Terus kita berdosa sama dia kan? Disebut hayam, disebut disarwakeun jeung hayam. Akhirnya yang terjadi kebencian, bukan kemudian kasih sayang, bukan. Padahal kalau kita ngucapin salam, yang duduk memberikan penghormatan kepada dirinya. Betul nggak? Oh iya. Kita pun menghormati dia. Sebagaimana dia menghormati kita. Ya kan? Itu Islam. Ya, ini anak-anak muda terutama ini biasa sok ngalewas gitu ta. Betul nggak? Iya. Iya. Lain hei hungkul atau hei. Assalamualaikum. Ya, gitu. Ustaz nggak kenal atau udah kumaha. Jangan salah. Di dalam Islam itu, ya, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi ditanya amalan di dalam Islam yang terbaik itu seperti apa? Yang terbaik dalam Islam. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengatakan imut to'am. Yang pertama kata Nabi, engkau ngasih makan orang. Ya. Boh neraktir ke atau apapun terserah. Tapi ngasih makan. Yang kedua apa kata Nabi? Taqra'us salam, engkau mengucapkan salam ala man arafta wa man la ta'rif. Aw lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun tidak engkau kenal. Itu teh tanda muslim yang baik. Dan kita masalam teh cuman sama yang kenal. Lu tak kenal mas saha. Ya. Terus teh ngelesnya begini, Ustaz bisi lain Islam. Ngeles eta mah. Ngomong teh hoream gitu. Lebih baik jujur, gak usah ngeles. Iya. Bisi agamana naon duka. Ya, ujug-ujug orang teh ngucapkeun salam. Ya. Terserah. Dan kita sekarang mau tanya. Sekarang kita tinggal di negeri apa? Indonesia. Kebanyakan Muslim. Ya. Jadi kemungkinan terbesarnya yang kita sapa dengan salam itu Islam atau bukan? Islam. Jangan khawatir, orang-orang kafir zaman sekarang mah biasanya bangga dengan kekafirannya, ada tandanya. Iya, ada kelihatan. Tapi memang juga betul, kadang-kadang susah membedakan mana muslim, mana ini dandanana sarua. Gayanya sama. Jelas ya? Jadi salam kepada siapapun yang dikenal ataupun tidak dikenal. Itu tanda Islam kita itu baik, bagus. Muslim yang taat, muslim yang baik. Kalau pengen bukti muslim yang baik kayak gimana, salam kepada semua orang. Itu muslim yang baik. Kalau hoream, nah hati-hati. Aduh, ada masalah dengan keislaman kita. Iya. Iya, komo hoream nanti di pengajian deh. Ketemu sering. Mukanya nggak asing, tapi dah asa-asa yang ngucapkan salam, betul nggak? Ya sosok ningali, tapi disapa enggak. Tak eta muskilah itu tengan. Itu namanya masalah besar. Iya. Sadar nggak sadar, kita itu sedang tidak merasakan bahwa Islam kita tuh nggak benar. Iya. Apa susahnya ngomong Assalamualaikum? Tara dijawab Ustadz, nggak peduli. Yang penting kita mengucapkan sudah, beres masalahnya. Dan kita menunjukkan bahwa kita muslim yang baik. Iya. Dan ini nggak bisa dibuat-buat. Semua ini munculnya dari dalam hati. Nggak bisa orang maksa gitu, nggak bisa. Percaya sama ini. Ya, salam itu muncul dari hati dan tidak bisa dipaksakan. Ini masalah iman. Iya.
Makanya Allah menjamin bagi mereka yang suka menebarkan salam, balasannya apa? Surga, surga. Tadkhulul jannata bisalam. Engkau masuk surga dengan penuh kemudahan. Kenapa? Karena orang yang mudah dan suka menyebarkan salam itu menandakan imannya baik. Dia pantas masuk surga. Iya, ini masalah salam saja penting dalam Islam mah. Ya. Jadi orang teh moal pabaeud-baeud. Ketemu teh molotot. Benar nggak? Iya, coba ucapkan salam. Assalamualaikum. Itu berubah itu. Oh muslim, bager geningan kan gitu. Ya, katingalina siga garang, ya, jenggot panjang, tapi hatinya seperti apa? Malaikat. Masya Allah. Betul nggak? Betul tidak? Iya. Ini ada jenggot ini bagi sebagian orang menyeramkan jam. Betul? Betul tidak? Betul. Aduh, meni sepakat. Ya, mengerikan. Tapi kalau sudah salam, yang muncul adalah cinta dan kasih sayang. Iya, itu janji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata Nabi SAW, wal qalilu 'anil katsir. Yang sedikit kepada yang banyak. Kita berjalan berdua. Di depan kita ada 5 orang. Papasan. Mana yang salam duluan? Yang sedikit. Sama yang banyak. Ya. Bukan begini. Itu nuluih loba. Salam atau kan nuluih saeutik. Enggak gitu. Yang sedikit kepada yang lebih banyak. Ya. Sedikit kepada yang lebih banyak. Kemudian dalam riwayat Muslim. Kata Nabi. Wal rakibu anil masyi. Yang pakai kendaraan. Mengucapkan salam kepada yang berjalan. Ya. Dan untuk perkara yang satu ini kata Al-Imam An-Nawawi atau yang lainnya, beliau mengatakan begini. Di mana? Kenapa? Kenapa yang naik kendaraan ya itu mengucapkan salam kepada yang jalan liyazulul ghil wal bukh. Untuk menghilangkan munculnya kemungkinan munculnya kebencian dan hasad. Ya, komol mun kendaraannya mau bagus gitu ya. Buka jendela ente ngucapkan salam itu pasti. Yang jalan kaki akan mengatakan sombong. Benar nggak? Ngomong dengan laksana nunggu, tin di tukang. Ya, naon si jelma teh. Coba buka jendelanya. Assalamualaikum, punten. Aduh, selesai masalahnya. Tapi kalau tidak, maka kebencian yang muncul. Betul tidak ini? Ya, naik motor juga sama. Ya, tetangga rumahnya deket, ya ngaleos unggul naik motor. Bukan begini berhenti, assalamualaikum, ayo bareng. Ya, suka begitu nggak? Kadang-kadang. Itu juga kalau mau ke masjid. Nah, ayo bareng, bari ngaleos, ayo bareng terus. 14. Aneh nanti di mana-mana ada gitu. Bukan berhenti kemudian assalamualaikum. Ya. Sunnahnya adalah ketika kita menggunakan kendaraan, ucapkan salam lebih dulu. Ya, dan ini Islam, Jangan anggap perkara ini perkara remeh, tidak. Ini perkara yang menunjukkan iman dan orang yang melakukannya berhak masuk surga. Mungkin kemudian sebagian dari kita muncul pertanyaan. Ustadz, kumaha atau kalau sepantaran, yang naik kendaraan sepantaran, ya umurnya nggak beda jauh, seumur lah, anggap seumur. Terus juga atau sama-sama naik kendaraan, ini pakai kendaraan, ini pakai kendaraan, atau sama-sama jalan, atau sama-sama banyak, ini banyak, itu banyak. Gimana coba? Siapa dulu yang mengucapkan salam? Seimbang, keadaannya seimbang. Sama-sama muda, sama-sama tua, sama-sama naik kendaraan, sama-sama jalan, sama-sama banyak, sama-sama duduk. Sok, siapa yang ucapin salam duluan? Hah? Itu jawaban yang luar biasa. Dalam kondisi seperti ini maka kata Nabi, fa khairuhuma
man yabda'u bis salam. Yang terbaik adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Karena ini menunjukkan baiknya Islam dan keimanannya. Ini yang terbaik. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, yang terbaik adalah yang lebih dulu. Ya, jadi yang pertama, jangan jadi yang terakhir. Ya. Dan kita mah masih dan masih selalu berpikirkan antepkeun hayang nyaho salam moal kan gitu. Iya, selalu begitu. Apa yang ingin dibuktikan apa? Ya, bongan dah. Gitu ya. Yang mau dibuktikan apa? Kalau mereka lebih dulu mengucapkan salam, kita terus menjawab salamnya. Mereka yang lebih baik. Bukan kita. Iya. Dan gak ada yang merugikan, gak ada yang hilang dari kita kalau kita lebih dulu mengucapkan salam. Justru kita yang lebih baik di sisi Allah. Ya, makanya kalau misalkan ada bapak-bapak sudah sepuh, lihat anak muda, budak teh mengucapkan salam tadi. Terus dialah yang mengucapkan salam. Dia yang lebih baik. Dia yang lebih mulia di sisi Allah. Gak ada ruginya. Gak ada ruginya. Sama sekali. Makanya Nabi SAW, kalau berjumpa dengan anak kecil, Nabi dulu yang mengucapkan salam. Itu kebiasaan Nabi. Lihat anak kecil main, kalau kita makan, anak kita bukan, tetangga bukan, kan gitu ya. Antep kan, lewat. Kalau Nabi enggak. Melewati anak kecil, Nabi mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Kenapa? Karena Nabi yang terbaik di antara hamba Allah. Iya. Itu isyarat, tanda. Ya. Dan kita sudah jarang menjumpai yang seperti ini. Betul nggak? Anak kecil main teh dipelongkeun unggul. Naon? Kalau ngelihat kita langsung disengor. Naon? Ngalikeun. Bukannya mengucapkan salam. Iya. Bukannya mengucapkan salam. Sampai ada seorang sahabat kecil mengatakan, ya kalau Nabi itu datang lewat, kami senang. Karena Nabi itu selain mengucapkan salam, Nabi juga bercanda sama kami. Ngeureuyat. Nabi. Kita Nabi bukan? Bukan. Istri berapa? 1. Nabi 8, 11 bahkan. Ya. Tapi riatnya nggak kayak kita. Iya. Oh, kita mah ya Allah, istri 1, anak sedikit. Tapi berhadapan sama orang teh merengut teh. Kayak hidupnya teh, aduh ya Allah, masalah semua. Nabi masih bisa bercanda dengan anak kecil. Padahal beban hidupnya yang paling berat. Kenapa bisa begitu? Iman. Itu tanda dan ciri keimanan yang sempurna. Jelas ya? Jelas? Jelas? Baik. Mau tanya. Ya, enggak, saya mau tanya. Ya jawab ya. Kalau ada anak kecil sama anak kecil berjumpa, atau orang muda sama anak muda berjumpa, mana yang lebih dulu ucapin salam? Yang pertama ngucapin salam yang terbaik, mumtaz, masya Allah. Kalau ada yang duduk sama yang jalan, mana yang ngucapin salam? Duluan, yang jalan. Kalau ada yang naik kendaraan sama yang duduk, mana yang ngucapin salam? Yang naik kendaraan. Kalau ada yang duduk sama yang duduk, siapa yang ngucapin salam? Yang pertama mengucapkan salam yang terbaik. Sudah hafal ya? Nah, tinggal diamalkan. Ya, dan saya lihat kalau di sini di pinggir di teras masjid kan suka banyak yang duduk. Betul? Nah, itu diamalkan. Sering kan? Sering. Nanti yang datang ngucapin salam. Nanti pas duduk sama-sama duduk, mau pisah, siapa yang ngucapin salam? Yang mau pisah, yang mau pulang. Nah gitu. Sekarang sudah bisa menentukan siapa yang duluan. Tongkil ke dudinya tiheula ayo burukeun. Ya, kita sudah paham. Oh, kita harus duluan nih mengucapkan salam. Begitu sunnah. Nah, kita lanjutkan ya hadirin sekalian rahmatullah Allah. Ke hadis berikutnya, hadis yang ke-8. Ini masih tentang salam. Masih tentang cara mengucapkan salam. Hadis ini juga hadis yang
diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang hasan, jadi sanadnya tidak sahih tapi hasan. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Baihaqi. Ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu siapa? Memang suka jatuh ini. Iya, sahabat jelas. Siapanya Nabi? Sepupu dan menantu. Sekaligus anak muda yang pertama kali masuk Islam. Di dalam Islam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Qala Rasulullah SAW. Kata Rasul begini. Yujzi'u anil jama'ah idza marru an yusallima ahaduhum. Cukup ya bagi satu kelompok atau segerombolan orang, jadi orang yang banyak, jika mereka melewati saudaranya yang lain, cukup satu orang saja yang mengucapkan salam kepada yang lain. Misalkan ada yang duduk, ini rombongan lewat. Kan sunnahnya tadi apa? Yang lewat, salam ke yang duduk. Nah, apakah yang banyak ini, yang lewat ini, rombongan ini, harus mengucapkan salam semuanya? Enggak. Cukup salah seorang dari mereka. Jadi saneskio, Assalamualaikum, gitu, siga kumaha gitu. Ya, rame weh unggul kan gitu. Ya, tapi cukup satu sebagai wakil bagi yang lainnya. Dan kemudian kata Nabi juga sama, wa yujzi'u 'anil jama'ah an yarudda ahaduhum. Kalau ada yang mengucapkan salam kepada sekelompok orang, maka yang menjawab cukup satu, nggak usah semuanya. Ya, jadi nggak ada kemudian misalkan, ini sering terjadi. Kalau kita di majelis, datang satu orang bilang assalamualaikum, eta masjid jawab salam semuanya. Nggak perlu, cukup salah seorang dari mereka, itu sudah cukup. Atau kalau misalkan dalam pengajian, cukup yang di depan, yang menyampaikan pengajian, itu yang menjawab. Cukup. Yang lain dia. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada yang ngucapin salam, Nabi yang jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang lain diam. Itu sunnahnya. Ya, jadi tidak riuh dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Sok anu kitu tah. Pang akhirna pang tarikna kan gitu. Tuh. Apa nih? Ya, semangat itu ya. Karena semangat. Dan ini juga sama di antara sunnah yang sering kali dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Jadi kata para ulama begini, Jam. Ya, muwafaqatus sunnah, sesuai amalan kita ini dengan sunnah Nabi, afdal wa khairun, lebih baik, lebih afdal dibandingkan apa? Kasratul ibadah. Dibandingkan banyaknya ibadah tapi tidak sesuai sunnah. Jadi cuma satu saja, itu lebih baik. Apalagi kalau banyak. Ya. Betul nggak nih? Sepakat kan ini? Kenapa alasannya? Kenapa yang sesuai lebih baik? Yang bisa jawab dapat hadiah. Hah? Apabila sesuai, insya Allah jawabannya betul. Yang diterima sama Allah itu yang sesuai. Dan yang akan diberikan balasan itu yang sesuai. Dan kemudian ikhlas. Betul. Apa tadi ya? Masya Allah. Antum menjawab dan betul jawabannya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu beliau amal sunnahnya itu nggak terlalu banyak. Beliau nggak terlalu banyak.
Tapi selalu sesuai dengan Dan beliau mencela. Bahkan beliau mencela orang-orang di zaman beliau yang melakukan banyak ibadah tapi tidak ada tuntunannya. Dicela sama beliau. Iya, beliau mengkritik. Gak benar. Percuma kalian banyak ibadah kalau tidak berkesesuaian dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya sekarang, jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Islam itu betul-betul mengatur tentang salam? Kenapa sih? Kenapa? Kok salam itu yang sedikit, itu sampai diatur? Kenapa alasan? Karena di dalam salam ada doa dan salam itu diantara ibadah di dalam Islam. Itu alasan. Makanya diatur sama Allah. Dan semua ibadah kan diatur sama Allah. Betul tidak? Iya, diatur. Dan itu mengisyaratkan salam itu ibadah. Dan saya yakin sedikit di antara orang muslim yang menganggap itu ibadah. Ya, banyak di antara kaum muslimin itu menganggap itu kebiasaan saja. Salam sapa saja, padahal itu ibadah. Di antara dalilnya, kata para ulama, adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadisnya sahih. Ini dalil yang menunjukkan salam itu ibadah. Ya, kata Nabi Muhammad SAW begini. Kata Nabi Muhammad SAW, La tadkhulul jannah. Kalian gak akan masuk surga. Hatta tu'minu. Sampai kalian beriman. Jadi syarat masuk surga apa? Iman. Itu Nabi mengawali hadisnya begitu. Nabi melanjutkan lagi kata Nabi. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak dianggap beriman, yakni sempurna keimanannya, sampai kalian saling mencintai satu sama lain di antara orang-orang beriman. Oh, ini hal penting. Karena sekarang di zaman kita ini, perkara yang satu ini mulai pudar. Cinta sama orang beriman itu mulai berkurang. Ya. Kadang-kadang orang kafir lebih dicintai dibandingkan orang Betul nggak nih? Apa buktinya? Wah, berkoalisi. Oh, berat ini. Bahasanya berat. Ya. Minimal beginilah, minimal begini. Ya, di antara tandanya apa yang dilakukan orang kafir didukung dan dicintai. Tapi orang mukmin, apa yang dilakukan oleh mereka justru dijegal. Betul nggak ini? Padahal kata Nabi, kalian nggak akan sempurna iman, bahkan tidak dianggap beriman sampai saling mencintai satu sama lain di antara orang-orang beriman. Jelas sampai di sini? Baik. Nabi kemudian mengatakan begini. Awala adullukum. Maukah kalian aku tunjukkan? Ala amalin atau ala syai'in. Idza fa'altumuhu tahabbtum. Jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Yang artinya, kalau ini dilakukan saling mencintai, artinya imannya sempurna dan kemudian berhak masuk. Betul nggak? Saya nggak akan melanjutkan dulu hadisnya. Bagaimana sih caranya menumbuhkan rasa cinta menurut kita? Kita nggak bicara hadis. Cara bisa menumbuhkan rasa cinta itu gimana? Sama saudara kita sesama muslim. Saling membantu, saling memberi. Ya, betul kan? Iya. Itu fitrah. Tapi anehnya juga memang jarang kita melakukan. Iya. Tahu, teorinya tahu. Tapi mengamalkannya jarang. Ya. Giliran ayah nu butuh, hayo minta gawe nanti. Di Islam gak boleh mengemis. Waduh. Carekan we heula. Carekan we heula. Astagfirullah. Ya, ini iman, mana imannya? Iya. Kalau dia butuh, kita mampu, kenapa enggak bantu?
Kalau memang nggak bisa bantu, katakan, aduh saya minta maaf, saya nggak bisa bantu. Mungkin saudara kita yang lain bisa bantu. Tunjukin sama orang lain, itu mungkin bisa bantu. Bukan dicaci maki. Iya. Ya jamaah ya. Sampai di situ dulu. Nabi kemudian menunjukkan ada satu amalan yang paling efektif untuk menumbuhkan rasa cinta. Karena Nabi hanya menyebutkan amalan ini saja. Maukah aku tunjukkan kepada amalan yang kalau kalian lakukan, kalian saling mencintai? Apa kata Nabi? Afshus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ya. Dan ini dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa salam itu bagian dari iman. Dan iman adalah penyebab masuk surga. Makanya saya menasehati diri saya. Kita jangan pernah menganggap bahwa diri kita pasti masuk surga. Jika nyebarkan salam saja kita susah. Jangan. Ciri yang paling gampangnya saja kita nggak bisa melakukan. Terus berharap masuk surga. Dengan mudah. Iya nih betul-betul. Ya, para sahabat itu di antara ciri mereka, ya, adzillatin 'alal mu'minin. Kalau berhadapan sama orang beriman, mereka tuh saling menjaga, saling tawadu dan melakukan kebaikan satu sama lain. Dan di antara kebaikannya apa? Salam. Kalau ketemu salam. Bahkan sahabat Nabi itu kalau lewat satu tempat, ini anggap jalan, ini ada tembok. Ada pohon ngejejer. Yang satu jalan ke sini, yang satu jalan ke sini. Ketemu di sini, salam lagi. Padahal baru kepisah beberapa detik, sudah salam lagi. Dan itu pun sunnah. Diajarkan sama Nabi begitu. Kenapa? Karena salam itu tanda iman. Tanda kita saling mencintai satu sama lain. Ya, maka saya pribadi jemaah, kalau ketemu orang, disalamin nggak ngejawab. Atau nggak pernah ngucapin salam, saya bukan nuduh. Tapi saya punya isyarat bahwa orang ini ada masalah sama imannya. Sudah. Iya. Apa susahnya ngucapin salam? Betul nggak nih? Iya. Tanda jelas. Karena orang mukmin tidak akan pernah sungkan untuk mengucapkan salam dan mengulang-ulang. Ya. Wah, mudah-mudahan nih habis pengajian ini, pokoknya di Masjid Al-Ikhlas ya. Oh, Al-Ihsan, ada tulisannya belakang. Al-Ihsan itu salam itu menggema. Betul tidak? Iya. Duduk di situ, lewat assalamualaikum. Kayak balik deh assalamualaikum. Kayak balik deh dari ka warung deh assalamualaikum. Paling nu ngajejer calik teh kunaon si bapak teh. Salam wae. Kapan kita tadi guys? Iya, kalau begitu mereka mengatakannya, katakan, oh itu sunnah. Ya, ini tanda iman. Ini tanda iman. Kudu loba salam. Ya, capek atuh. Keun capek kita nanaon, yang penting masuk surga. Betul nggak? Penting masuk surga. Ya, ai kerja capek, kuat, bertahan belasan tahun, puluhan tahun, ini ngucapin salam saja nggak kuat. Sok, coba perhatikan. Ngucapin salam saja nggak sanggup. Apa susahnya ngucapin salam? Ini masalah iman. Yang susah tuh ininya. Bukan salamnya, tapi hatinya yang susah. Untuk mengucapkan salam. Ya. Makanya saya suka bilang, ke supermarket suka bilang salam nggak? Enggak, kenaon? Izin. Ini masalah iman. Ini masalah iman. Tapi kalau pegawai minimarketnya bilang selamat pagi, dijawab nggak? Dijawab, selamat pagi. Bukan assalamualaikum. Saya berapa kali sering, kalau si mbaknya itu bilang apa? Selamat pagi, saya bilang assalamualaikum. Itu nggak dijawab. Jadi nampaknya dibikin aturan tidak boleh menjawab Iya, saya perhatikan berapa kali gitu. Jadi nggak pernah menjawab salamnya Islam, nggak pernah. Selalu selamat pagi lagi. Selamat pagi.
Nggak pernah ngucapin atau menjawab salam. Iya, padahal pakai muslimah atau muslim. Iya, tugas kita untuk menghidupkan dan menyebarkan salam. Itu hadis yang ke-8. Kita masuk ke hadis yang ke-9. Ya. Hadis yang ke-9. Dalam hadis yang ke-9, ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mengatakan qala nabiyyu atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam begini, la tabda'u al-yahuda walan nasara. Janganlah kalian mengucapkan atau memulai kepada orang Yahudi ataupun Nasrani dengan ucapan salam. Ya, jangan mendahului ketemu sama orang Yahudi atau ketemu sama orang Nasrani. Nasoro itu Nasrani. Maka jangan pernah mengucapkan salam, maksudnya salam Islam. Bukan selamat pagi, bukan. Tapi salamnya Islam. Udah jelas ini bukan orang Islam. Tapi kita duluan yang mengucapkan salam, itu terlarang. Dengan alasan kan kita orang Islam, salam kita Assalamualaikum. Betul kalau sama orang. Tapi kalau sama orang yang bukan Islam, tidak boleh. Dan Nabi kemudian mengatakan apa? Nah ini saya yakin kita nggak pernah melakukan ini. Fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila adyaqihi. Dan jika kalian berpapasan di satu jalan, papasan di mana? Satu jalan. Maka paksa mereka atau desak mereka ke bagian jalan yang paling sempit. Atau dengan bahasa kita itu, paksa dia untuk minggir. Kita lewat duluan. Ada yang begitu? Oh, ada. Oh, ada. Gak ada. Ya. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini jika jalannya sempit. Kan kita suka begitu ya. Kalau di gang, sana ada orang, di sini ada orang. Atau di sana ada mobil, di sini ada mobil. Nah kalau kita tahu yang di seberang sana itu bukan orang Muslim, maka dia yang harus mengalah. Itu sunnah. Kenapa Ustadz seperti itu? Kan sama-sama punya hak. Enggak. Karena di dalam Islam, yang punya hak lebih itu adalah orang Muslim, bukan orang kafir. Dan ini yang kemudian akan membuat Islam itu di atasnya orang-orang yang tidak beriman. Beda sama sekarang. Kenapa? Kalau sekarang kita mendahulukan orang yang tidak beriman, apalagi kalau dia kaya. Apalagi kalau dia berkuasa dan punya kedudukan. Sehingga apa yang terjadi? Islam itu hina dan dihinakan. Karena kelakuan orang Islamnya sendiri. Ini bukan zalim ya. Ini bukan perintah untuk berbuat zalim. Tapi untuk menunjukkan siapa yang lebih mulia. Harusnya begini. Makanya kita sekarang ini kalau kita teriak-teriak, oh ini Islam dihina. Karena kelakuan orang Islamnya sendiri. Yang tidak pernah menjaga kehormatannya sebagai seorang Muslim. Dan tidak pernah menjaga kehormatan Islam. Disuruh sama bos yang tidak beriman, pakai topi ini, topi itu, mau. Pakai baju ini, baju itu, mau. Disuruh pasang ucapan selamat agama yang mau. Diajak acara keagamaan, mau. Ya jangan salahkan siapapun. Ya. Bahkan dalam masalah jalan saja harusnya mereka dipaksa minggir.
Kalau jalannya gede seperti tol Cipularang, jangan berhenti. Minggir, awas. Hati. Bebas eta masuk lewat. Tapi kalau jalannya kecil, minggir. Muslim dulu baru yang lain. Ini bukan zalim, ya. Ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sama kayak begini. Ya, kalau lagi makan di rumah, siapa yang duluan makan? Hah? Oh enggak, kalau tamu mah enggak, beda. Kalau tamu dulu, baru tuan rumah. Maksud saya kalau dalam keluarga, yang makan duluan yang boleh ngambil nasi duluan siapa? Orang tua. Itu zalim enggak? Enggak, mendudukkan seseorang pada posisinya. Baru anak-anak. Ini bukan begini, anak-anak dulu baru bapaknya. Ibu-ibu hati-hati ibu-ibu. Ini diantara perkara yang menyebabkan kemudian anak tidak menghormati ayahnya. Karena mereka lebih didahulukan dibandingkan ayahnya. Ini nggak sadar. Iya, bapaknya dulu, baru yang lain. Sehingga bapak punya kehormatan di hadapan anak-anak. Sudah pusing, luut leet kesang. Beban pikirannya berat sampai ke rumah makanan habis. Kenapa? Dihabiskan anak-anak. Iya, dipikir itu bukan dosa. Dosa itu. Dan itu menyakitkan perasaan sang ayah, sang suami. Iya. Jangan begini, bapak juga jangan begini. Nggak sesuai nasi goreng. Jangan. Perbaiki dulu kesalahan di dalam rumah tangga. Ini nggak benar, ini salah. Nggak boleh begini. Bukan kemudian ngelehannya. Saya suka sedih. Saya sering lihat bapak-bapak sendirian di tukang nasi goreng tuang. Kenapa? Ada yang pernah ngobrol sama saya di rumah habis makanan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Apa ini? Kenapa begitu? Kenapa begitu sama suami, sama ayah? Jangan. Dia sudah mengorbankan hidupnya untuk istri dan anak-anaknya. Jangan disakiti lagi. Capek. Ya, ini bukan curhat jemaah. Bukan. Tapi meluruskan yang tidak benar. Ini nggak benar. Islam nggak pernah ngajari seperti ini. Begitu juga sama orang kafir. Islam itu di atasnya orang kafir. Sehingga orang muslim itu harus punya sikap yang benar. Itu. Ya. Makanya termasuk dalam salam jangan ngucapin salam. Meskipun kemudian salamnya bukan salam Islam, jangan jadi yang pertama. Jangan jadi yang pertama. Ya. Tapi yang sering jadi masalah begini. Ustaz, kalau kemudian si kafir dulu yang ngucapin salam, gimana? Iya. Jawabannya dua. Kalau salam yang dia ucapkan bukan salam Islam, boleh dijawab, silahkan. Tapi kalau dia mengucapkan salam Islam, ya, ini kan yang sering jadi kendala kan. Meni fasih teh ngucapkan assalamualaikum nah. Kita teh kayak yang bangga. Bangga apanya? Cuman bisa salam itu tidak menandakan apapun. Gak usah bangga. Gak usah bangga. Kalau dia masuk Islam baru begini. Tapi kalau cuma sekedar bilang salam, astagfirullah, aduh, sugano menang hidayah, nggak gitu. Dan orang-orang kafir di zaman Nabi kayak sarua gitu. Ya, Nabi nggak kemudian bangga. Tapi kalau dia dapat hidayah begini. Puji dia, terima dia sebagai saudara. Ya. Nah, kalau mereka salam duluan dengan salamnya Islam, maka ada dua pendapat dalam masalah. Yang pertama, jawabannya, kalau dia bilang assalamualaikum, maka jawabannya hanya waalaikum. Hanya apa? Waalaikum. Tapi kemudian kalau ya, dia mengucapkan salam, sebagian ulama mengatakan jawab sama dengan salam yang dia ucapkan. Misalkan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau lengkap sampai wabarakatuh, apa jawabannya? Sama, lengkap. Kenapa?
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Tulis dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86. Surat apa? Ayat yang ke-86. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86 kata sebagian ulama yang berpendapat seperti ini, karena Allah mengatakan wa idza huyyitum bitahiyatin, jika kalian ada yang mengucapkan salam kepada kalian, fahayyu, maka balaslah salamnya bi ahsana minha, dengan yang lebih baik, au mithliha, atau dengan yang semisal. Dan ayat ini tidak menyebutkan bahwa siapa yang mengucapkan salam. Muslimkah, kafirkah, musyrikkah, maka hukumnya sama. Hukumnya sama. Kewajibannya menjawab salam dengan perkara yang sama. Ya. Dan ini punya dalil. Ini kuat dalilnya. Makanya nggak usah bingung. Kumahanya ngejawab salam na orang kafir, kan kafir. Tapi salam, kumaha ngejawab na? Maka Allah berfirman tadi, jawab. Atau kemudian kita mencukupkan dengan wa'alaikum, itu juga boleh. Ya, itu juga boleh. Yang terpenting sebenarnya adalah kemudian kita menyebarkan salam kepada orang-orang yang beriman. Gak usah seneng ketika orang kafir bilang assalamualaikum. Gak usah seneng. Justru yang semestinya membuat kita bahagia adalah ketika saudara-saudara muslim kita mengucapkan salam. Itu tandanya dia mencintai kita. Dan balaslah cintanya kepada dia dengan membalas salam. Iya. Iya, ini salam itu bukan perkara sepele. Kalau ada saudara, assalamualaikum wahayo, itu tandanya dia mencintai kita. Dan itu orang baik. Saya bilang tadi, salam itu nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa pura-pura. Salam itu betul-betul keluar dari iman yang ada dalam dada. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya, itu hadis yang keberapa? Ke-9. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang ke-10 di perjumpaan berikutnya insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan diberikan kemudahan insyaallah. Nah, sisa waktunya kita gunakan untuk tanya jawab jika ada, dan ada satu hadiah lagi untuk orang yang bisa jawab pertanyaan saya tapi ngangkat tangan dulu. Baru saya kasih pertanyaan. Baik, itu nanti. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan. Mau langsung atau melalui kertas saya persilahkan. Allah. 1, 2. Silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kalau ada seseorang masuk ke dalam masjid, sedangkan di dalam masjid itu ada yang sedang berzikir, ada yang sedang sholat sunat, tapi dia mengucapkan salam. Iya. Padahal masuk ke masjid itu kan sudah ada doanya. Betul. Jadi sikap kita bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Betul. Yang memang tentang salam itu kadang-kadang saya pribadi kan kadang-kadang kita pilih-pilih orang. Iya, betul. 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 Nah, barakallahu fikum, masyaallah. Ini pertanyaan yang sangat baik. Betul, ya seperti yang diucapkan tadi bahwa masuk masjid itu sudah ada doanya. Tapi kita memang sering lupa bahwa ketika di masjid itu ada orang lain, sunnahnya tetap mengucapkan salam kepada mereka. Itu dilakukan Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau masuk masjid setelah baca doa, ada sahabat Nabi mengucapkan salam kepada. Bahkan Nabi mengajari kita untuk menjawab salam ketika sholat. Ada yang datang ngucapin salam, itu Nabi mencontohkan. Nabi menjawab salamnya dengan isyarat tangan. Iya. Jadi pernah terjadi Nabi sedang sholat sunnah.
Ada seseorang yang mengucapkan salam. Nabi kemudian mengangkat tangan dan mengisyaratkan kepada orang yang mengucapkan salam. Sebagai jawaban atas salamnya. Jadi bahkan dalam sholat pun kita disunnahkan untuk apa? Jawab. Iya. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Dan ini mengisyaratkan meskipun di masjid ada yang zikir, ada yang baca Quran, mungkin ada yang tidur. Betul? Ya. Terus juga sholat sunnah. Maka bagi yang bisa menjawab, maka jawab. Meskipun dalam sholat, angkat tangannya sebagai isyarat. Dan mengucapkan salam itu tidak hanya berlaku di rumah atau di jalan. Tapi di seluruh tempat ketika seseorang berjumpa khususnya dengan saudara muslimnya. Jelas Pak insya Allah jawabannya? Barakallahu fikum. Dan betul kata Bapak tadi, masuk rumah saja yang kosong, ngucapin apa? Salam. Kata Allah, tahiyatan sebagai penghormatan, mubarakan dan diberkahi. Itu penyebab kemudian kita diberkahi oleh Allah. Jelas ya? Jadi masuk rumah teh kosong. Lain kieu kamarana jelema teh, lain gitu. Tapi asal assalamualaikum. Allah taala. Silakan Pak sebelahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Iya, iya. Ah. Iya. Nah. Baik. Makan dengan sendok itu boleh dalam Islam. Meskipun yang lebih baik adalah dengan tangan. Itu yang pertama. Karena Nabi juga pernah diriwayatkan atau sahabat Nabi juga makan dengan sendok. Itu yang pertama. Yang kedua, di sendok kalau ada sisa makanan itu pun dianjurkan untuk dibersihkan. Karena seperti tadi yang disebutkan Nabi, kita tidak tahu berkahnya di sebelah mana. Nah, apakah kemudian kita lebih baik meninggalkan sendok makan dengan tangan? Jawabannya iya. Ya. Karena Nabi lebih sering menggunakan tangannya. Ya. Nah, saya seperti yang saya bilang tadi, sesuai dengan Nabi itu jauh lebih baik ya dibandingkan dengan cara yang lain. Makanya yang harus dilakukan itu sekali lagi, kalau belum bisa menjilatkan kepada orang lain, maka cukup dengan menjilatinya sendiri. Dan jangan kemudian ya mengacu kepada kebiasaan orang kafir. Karena kalau buat orang kafir, menjilati tangan itu, iya. Coba di restoran yang bagus, malu nggak menjilati tangan? Malu. Kenapa? Karena mengacu kepada kebiasaan orang kafir. Etika makannya orang barat itu tidak boleh jilat tangan. Bahkan tidak boleh makan dengan. Tapi orang Islam punya cara lain. Harusnya kalau kita di rumah makan yang kasih sendok segala macam, peso, kampak semua ada di atas meja. Apa serbet ini, serbet itu, ya segala ayat pakai tangan. Untuk menunjukkan apa? Kita ini orang Islam. Ya, cara makan kita sesuai dengan Nabi. Dan habis makan letakan tadi hadapan yang punya restoran atau pelayan. Iya. Loh iya benar nih. Kenapa justru kita ikut-ikutan sama mereka? Benar nggak? Siapa yang lebih mulia? Islam. Kenapa jadi harus ngikutin cara mereka yang tidak mulia? Iya. Nah, ini yang membuat kemudian banyak orang kafir itu merendahkan orang muslim. Kenapa? Disuruh makan gitu carana daek. Ya. Terus pakai serbet di paha, di dia dipasang. Ada apa ini? Kenapa nggak pakai jas hujan sekalian? Iya, takut bajunya kotor dan segala macam. Astagfirullah. Ya, sampai segitunya kita mengikuti orang-orang kafir. Betul kata Nabi. Ya. Bahwa kalian itu suatu saat akan mengikuti orang kafir. Bahkan kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Itu tuh buktinya. Yang tadi itu buktinya.
era restoran kieu nya ngeletakan jari. Tah eta buktina. Kita mengikuti orang. Jelas sampai di situ jemaah? Nah, mudah-mudahan jelas Pak ya jawabannya insyaallah. Fadhal, kalau ada pertanyaan lain silakan. Fadhal. Iya. Oh, ibu-ibu atau akhwat ya? Gimana? Nah, kalau berbicara tentang sunnah Nabi, Nabi mengucapkan salam kepada wanita. Nabi mengucapkan salam. Tapi para ulama mengingatkan, ini dilakukan jika selamat dari fitnah. Kenapa? Karena kalau Nabi itu adalah laki-laki yang paling bisa mengendalikan syahwatnya. Maksudnya, kalau ngucapin salam dan dijawab salamnya itu nggak ngaruh sama hatinya. Kalau kita kan beda. Ngucapin salam sama perempuan terus dijawab, oh gegebegan itu hati. Waduh, geningan dijawab gini. Weh sugan itu sugan. Pasti begitu kan? Maka ada catatannya. Meskipun hukum asalnya boleh. Boleh. Atau sebaliknya. Karena sebagian sahabiat juga kalau berjumpa dengan Nabi, mereka mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Kata para ulama itu, idza aminal fitnah, jika selamat dari fitnah. Kira-kira nggak akan ada perasaan-perasaan yang berbahaya, silahkan. Tapi kalau ada, lebih baik tidak mengucapkan. Karena madaratnya lebih besar dibandingkan mengucapkan salam. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah jelas ya. Insyaallah barakallahu fiik. Silahkan. Kalau ada pertanyaan lain. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Enggak apa-apa. Anak pernah dengar Ustaz, katanya kalau tentang sembelihan hewan kurban, Iya. yang orang jaganya itu tidak Sholat. melakukan sholat, terus kurbannya itu tidak sah, dagingnya itu hukumnya haram itu. Betul. Karena orang yang tidak sholat itu tidak dihukumi Islam. Iya kan? Tidak dihukumi Islam. Maka yang benar, yang semestinya dilakukan itu yang menyembelih harus orang yang sholat. Dan kemudian mengucapkan bis ketika menyembelih. Dan itu pendapat jumhur ulama. Ini yang memang banyak dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Jadi asal jagal aja, pintar nyembelih selesai. Padahal yang nyembelih itu harus muslim. Dan orang tidak sholat itu tidak dihukumi muslim. Sengaja bertahun-tahun tara sholat, ini nggak dihukumi Islam. Karena kata Nabi Muhammad SAW, yang membedakan orang musyrik dengan orang muslim itu apa? Sholat. Sholat. Ya, dalam riwayat yang lain kata para sahabat, kami para sahabat sepakat berpendapat bahwa amalan dalam Islam yang kalau ditinggalkan pelakunya jelas-jelas kafir itu apa? Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Jelas insyaallah? Baik. Makanya begini, saya ingin juga menyampaikan. Yang lebih baik itu, kalau pas menyembelihnya adalah mudhahinya yang menyembelih. Iya. Oh, alasannya begini. Saya nggak biasa Ustadz, nggak tega. Jangan begitu. Kalau belum pernah, minta si jagal untuk membimbing dirinya ketika menyembelih. Karena Nabi Muhammad itu mencontohkan apa? Ketika nyembelih, dirinya sendiri yang melakukan. Baru setelah beliau letih, karena banyak, beliau itu kurbannya banyak. Diserahkan sama Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan. Tapi di awal beberapa ekor itu sendiri. Ya. Dan jangan bilang nggak tega. Ini tuh kita orang muslim. Bagaimana mau berangkat jihad nyembelih mbe aja nggak bisa, nggak mau, nggak tega. Kayak nanggal musuh, aduh ante tega abis ketihan. Kumaha jihad na itu. Ya, nanggal musuh teh antong abis ketihan karunya. Ya Allah. Ya, ini syariat, ini ibadah. Dan kalau kita menyembelih dengan benar, itu hewannya nggak tersakiti. Yang penting pisaunya tajam, hewannya ditenangkan, jangan suruh melihat saudaranya disembelih. Kita mah kejem. Rek dipaehan titah ningali heula nu dulurna nu diparaehan gitu. Oh, ya tegang atuh. Sampai ada yang nangis kan? Iya, itu jahat, itu jahat.
Itu menyelisih sunnah. Harusnya jangan begitu. Jauhkan mereka. Baru dihadirkan itu ketika akan disembelih. Maka dengan cara itu kita sudah berlaku baik kepada sang hewan. Gitu. Jadi mungkin di kesempatan yang lain, kalau ada mudhahi yang ingin sendiri, nggak bisa. Suruh jagal itu bimbing. Sok, sini. Di sini tempatnya, posisinya begini. Sok, sekarang, set. Bantu dorong tangannya supaya bisa. Nggak ada masalah. Yang penting, melakukan sendiri. Iya. Sudah. Nggak musim. Nggak tega sama binatang kurban, nggak musim. Sudah. Orang muslim itu harus tega untuk menyembelih hewan kurbannya. Kenapa? Karena ini ibadah. Ini bukan menyiksa hewan, tapi ibadah. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan jelas insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu namanya tatayur. Tatayur itu menjadikan satu perbuatan sebagai penyebab datangnya musibah. Contoh, kalau di masyarakat kita, burung itu tanda bahwa akan ada yang mati. Ini juga sama. Menyembelih tong, kayak iya bisi budakna cacat, naon segala macam. Itu namanya tatayur. Dan itu nggak ada dalam Islam. Itu tidak ada di dalam Islam. Ya. Makanya yang benar adalah sembelih. Mau sedang hamil, mau sedang ini dan itu, sembelihlah. Kenapa? Karena menyembelih itu ibadah dan tidak akan memadorotkan siapapun. Tapi Ustaz sok kejadian itu karena mereka yakin. Akhirnya diistidraj sama Allah. Dibuat dia semakin yakin terhadap kesalahannya. Itu namanya istidraj. Bukan karena kalau lagi hamil nyembelih bakal begitu, bukan. Tapi dibuat lebih yakin lagi. Dan ini musibah. Karena dia akan susah keluar dari keyakinan seperti ini. Ya, naudzubillah. Sama ini kasusnya. Seperti bunuh ular kalau istri lagi hamil. Bunuh binatang berbahaya. Ini nggak ada hubungannya. Nggak akan memadorotkan istri kita. InsyaAllah ta'ala. Jelas ya? Baik, barakallahu fiik. Silakan kalau pertanyaan. Ibu-ibu teh ada ini teh? Oh ada, jembling. Silakan Bu kalau ada pertanyaan. Atau ada, silakan. Boleh Pak, boleh. Ya. Mengucapkan. Oh ya. Baik. Nah, itu yang pertama. Sebagai seorang muslim salamnya hanya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada muslim di dalamnya, kita ucapkan salam kepada mereka. Adapun salam sejahtera itu bukan salam umum. Itu salam agama Kristen. Atau om-oman gitu, om-oman gitu. Itu juga salam agama tertentu. Iya. Nah, kita tidak boleh meniru mereka. Kalau mereka mau niru kita silahkan. Tapi kita haram hukumnya meniru salam mereka. Kenapa? Karena salam di agama mereka juga sama seperti di agama kita. Apa? Itu tanda keyakinan. Tanda iman. Ya, makanya kita tidak boleh. Lantas bagaimana dengan yang melakukannya? Semoga mereka mendapatkan hidayah. Dan yang benar adalah tidak melakukannya. Dalam Islam ya, tidak melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Silahkan kalau bertanya. Silahkan ibu-ibu, ada pertanyaan enggak? Silahkan, bapak-bapak. Mangga. Ayo. Mumpung hadir ini saya. Berbulan-bulan tidak hadir. Goib terus, silakan. Oh, silakan, sok. Mewakili yang lain, silakan. Nah, betul. Barakallahu fiik. Hikmahnya kata para ulama, biar bertasyabuh dengan orang-orang yang haji. Jadi dengan tidak memotong kuku dan rambut itu ada tasyabuh, menyerupai mereka-mereka yang melakukan ibadah haji. Karena ketika ihram, orang-orang yang haji itu boleh nggak potong kuku?
Nggak boleh. Boleh nggak mencukur rambut? Tidak boleh. Kemudian hikmah berikutnya adalah menunjukkan ketundukan kepada Allah dengan menjauhkan diri dari perkara yang mubah tadinya. Tapi ketika Allah bilang jangan, kita nurut. Iya. Jadi kadang-kadang Allah nguji kita dengan perkara yang sepele. Contoh Pak, contoh. Allah kadang-kadang nguji kita dengan cara apa? Misalkan, suruh ngangkat celana di atas mata kaki. Sepele nggak itu? Sepele. Tapi yang Allah inginkan apa? Nurut apa enggak? Nurut apa enggak? Sok, nurut enggak? Kalau nurut, dikasih balasan. Kalau enggak, Allah ancam. Nurut enggak? Jadi bukan masalah sepele atau tidak sepele. Yang besar itu adalah kita mentaati Allah dan Rasulnya atau tidak. Nah, itu diantara hikmahnya. Nah, bedanya sama orang yang haji, jamaah rahmatin Allah, kalau orang yang haji itu bukan dari tanggal 1. Tapi kalau orang haji dari tanggal berapa? Mulai masuk ibadah haji tanggal berapa? Sok atau sebelum berangkat haji nih. Insya Allah berangkat haji semuanya, insya Allah, amin. Ya, dan mulai dari tanggal berapa? 8. Dari hari tarwiyah. Itu sudah masuk ihram. Pagi-pagi itu sudah ihram. Sampai tanggal berapa? Tanggal 10. Cuma 3 hari. Karena di tanggal 10 itu amalan-amalannya membuat kita tahallul, membuat kita boleh buka ihram. Hukumnya berlaku lagi seperti biasa. Tapi orang yang mau kurban itu diminta sama Allah mulai dari tanggal 1 sampai menyembelih hewan kurbannya. Nah, itu bedanya. Bukan sampai tanggal 10. Kalau nyembelihnya nanti di tanggal berapa? 13. Ya sampai tanggal 13. Gak boleh cukur, gak boleh. Jelas ya? Dan Allah ingin melihat kita tunduk atau tidak. Nurut atau tidak. Dan hukumnya sekali lagi, tidak mencukur itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau dilanggar gak ada kafarahnya. Ya, gak ada kafarahnya. Kurbannya tetap sah, tetap sah. Ya, wallahu taala. Jelas mudah-mudahan insyaallah taala. Nah, barakallahu fiik. Silahkan kalau bertanya lain. Ibu ada pertanyaan? Ada. Oh, ada pertanyaan. Silahkan. Bukan pertanyaan. Nyerahin kunci ini. Silahkan kalau pertanyaan. Bapak-bapak lagi silakan. Kalau nggak ada saya yang nanya. Ada hadiahnya. Angkat tangan dulu tapi. Gampang pertanyaannya. So. Ya Allah. Atau kudu kumaha ya. Pengen pertanyaan seperti itu bagus. Siap ya? Siap? Sebutkan hadis Nabi dengan bahasa Arabnya. Oh, langsung. Aduh, salah kata. Enggak. Ya, rewas aku. Sebutkan tata cara mengucapkan salam tadi. Yang dalam hadis saya sebutkan awalnya. Yang kecil mengucapkan salam ke yang besar. Nah, lanjutkan. Apa saja yang disuruh? Ke yang duduk. Betul, terus? Betul, yang berkendara. Boleh balikan deh atau mah ketua kecil lagi. Ya, betul, sudah betul. Udah betul. Hadisnya sudah disebutkan itu semua. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dapat hadiah. Gampang tuh. Gampang? Nah, tuh nggak ngangkat tangan. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Ya. Dan mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, jamaah rahmatullah Allah ya. Ini yang bisa Anda sampaikan insyaallah dalam perjumpaan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah membalas kebaikan hadirin semuanya dengan pahala yang berlimpah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita semuanya insyaallah ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.